Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih terkait soal hasil Pilpres 2024. Ini ada satu tayangan yang hemat saya luar biasa ya, dari kumpulan atau kelompok KPPS salah satu desa yang kemudian memberikan tokokannya terhadap para elit politik yang selalu memprotes dan menuduh terjadi kecurangan di TPS pada saat pemungutan suara. Dan ini bukan sesuatu yang dikarang-karang oleh para KPPS, karena memang faktanya para elit berjibaku mulai daripada para pendukung sampai paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3 Pak Ganjar Pranowo itu kemudian secara berentetan bicara soal kecurangan, dan bahkan Pak Ganjar mengusulkan hak angket. Di fraksi Solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Karena siapa yang curang paling yang didapat adalah soal kepercayaan. Kan dukungan yang diberikan itu artinya kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu dapat lewat cara yang benar, maka pada saat diumumkan, pada saat nanti bertugas, itu penuh dengan kewibawaan. Tapi bila ada yang punya kaca, dimulai kaca, maka itu membuat cacat. Kami anggota KPPS DPS 19 Lalu Desa Sukoharjo, Kecamatan. Inilah anggota dari KPPS ya, yang curhat di media sosial. Dengerin. Yang ada di luar sana, yang ada di pusat, karena telah menganggap kami bermain curang. Padahal kami sudah bekerja keras. Bahkan ada teman kami, KPPS, dan juga meninggal dunia. Apakah kalian merasakan apa yang kami rasakan di lapangan? Dengerin para bapak-bapak elit yang di atas. Terima kasih kepada kalian. Kami sudah meluangkan waktu untuk kalian semua. Yang membuat kita heran adalah kalau bicara soal kecurangan, ini kan di setiap TPS itu ada saksi daripada partai politik. Tentu seluruh saksi pengusung calon presiden, partai-partai yang ada di setiap TPS itu, kenapa kemudian tidak bermunculan ke publik memperlihatkan data-data kecurangan? Contoh misalnya ketika Pak Anies Baswedan bicara soal kecurangan yang dilakukan oleh paslon lain, yang menjadi pertanyaan itu hanya sekedar alibi. Kenapa? Karena tidak ada saksi dari partai pengusungnya yang memperlihatkan fakta-fakta atau data terkait soal kecurangan tersebut. Sama halnya misalnya ketika Pak Ganjar bicara soal kecurangan dan bahkan mengusulkan hak angket. Tentu mereka memiliki data, tapi mana data itu? Kenapa tidak ditanya saksi yang ada di TPS, misalnya saksi dari PDIP? Kan pasti dia melihat proses itu. Coba di-up sampai hari ini tidak ada satu pun dari elit partai politik ataupun dari pasangan capres yang kalah ini yang memperlihatkan data-data awal ke publik bahwa ini loh kok kecurangan yang terjadi. Ini saksi saya di TPS ini menemukan seperti ini buktinya. Ini tidak ada. Jadi semua hanya berdasarkan sinyalemen. Jadi wajarlah kalau misalnya teman-teman KPPS kemudian emosi lalu menohok para elit politik yang seenaknya menuduh orang bermain curang di TPS. Karena kalau bicara kecurangan di TPS, maka sesungguhnya itu tuduhan yang secara tidak langsung diarahkan ke teman-teman KPPS. Nah, lagi pula di setiap TPS itu ada namanya PTPS. Ada perwakilan Bawaslu di situ, di setiap TPS yang memantau seluruh proses. Kenapa sampai hari ini tidak ada satupun dari PTPS ini
yang bicara kok publik, bahwa memang telah terjadi kecurangan di setiap TPS atau di TPS di mana saya bertugas. Data-datanya sampai hari ini tidak pernah dimunculkan. Karena itu sekali lagi bahwa tudingan-tudingan yang dilakukan para elit politik yang ada di Jakarta ini, saya kira ini hanya omong kosong, hanya berupaya ngeles dari kekalahan. Dan itulah yang selalu saya sampaikan, bahwa memang berat kalah itu, karena tidak semua orang bisa menerima kenyataan, tidak semua orang mampu hadap diri, mampu betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap hasil kontestasi yang membuat dirinya kalah. Sekelas Pak Ganjar Pranowo saja kalau kita lihat sangat tidak masuk akal kalau kemudian dia kerasa kerusuk, seolah-olah tidak mau menerima kenyataan bahwa dia kalah, seolah-olah bahwa dunia besok ini sudah kiamat karena bukan dia yang menjadi presiden, seolah-olah bahwa hanya dia yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa ini. Ingat Pak Ganjar, bahwa siapapun yang terpilih menjadi presiden itu adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat hanya menjalankan tugasnya sebagai manusia yang digerakkan oleh Tuhan untuk menentukan pilihannya di setiap TPS. Dan faktanya, kalau kita melihat di hampir seluruh TPS yang ada, ya memang Pak Prabowo pemenangnya. Fakta yang terjadi baru-baru di Sampang, Madura, di tempat kelahiran Pak Mahfud MD saja, pasangan Ganjar Mahfud itu hanya mendapatkan suara 1. Nah ini di TPS yang PSU ya, yang pemungutan suara ulang, karena disinyalir di sana terjadi masalah pada saat pencoblosan. Ada anak-anak di bawah umur yang tidak ada dalam daftar DPT, itu kemudian mencoblos secara bergerombol. Nah itulah yang membuat, karena videonya viral sedang mencoblos capres, akhirnya oleh Bawaslu Kabupaten mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan PSU, dan hasilnya adalah Pak Prabowo menang telak di sana 124, sementara pasangan Ganjar Mahfud yang notabene-nya kampungnya Pak Mahfud di situ, kelahirannya Sampang Madura, itu hanya memperoleh suara secuil atau 1. Ini realitas yang ada, bahwa memang rakyat yang menginginkan Pak Prabowo menjadi presiden. Jadi sekali lagi, bahwa anggota KPPS monohok para elit politik yang menuduh melakukan kecurangan, melakukan manipulasi dan seterusnya di setiap TPS. Dan sekali lagi saya berharap Pak Ganjar dan kawan-kawan, terutama juga Pak Anies, Caimin, ya terimalah proses pemilu ini, bahwa memang Anda kalah dari Pak Prabowo dan Gibran. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.